Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kanor selaku tuan rumah. Yang kami hormati Bapak Ustadz Lukman Hakim selaku founder KTO, serta para hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sambutan kami pada siang hari ini, izinkanlah kami untuk memanjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir atas undangan beliau tuan rumah pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu tidak lain adalah sebuah karunia dan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, sehingga kehadiran kita pada siang hari ini menjadi sebuah ibadah. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, pada dasarnya kajian tentang ketarjian itu merupakan satu bagian yang wajib bagi setiap pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan, baik itu di ranting, cabang, daerah, dan seterusnya. Lebih-lebih di ranting dan tingkat PJM. Kenapa itu wajib? Seperti dipaparkan oleh Ustadz Lukman tadi, 80% daripada anggota Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah itu tidak tahu, belum tahu. Saya tidak mengatakan tidak tahu, saya cabut, ganti belum tahu, karena suatu saat nanti juga akan harus tahu. Tidak hanya suatu saat tahu, tapi harus tahu. Karena yang selama ini memang karena Muhammadiyah itu diajarkan secara kultural melalui kiai-kiai atau mubalik-mubalik, ustadz-ustadz yang berada di masjid musola setempat. Itu didasarkan pada yang paling banyak menggunakan kitab Bulughul Maram. Mengapa demikian? Karena itu bagian tidak jauh beda dengan apa yang ada di HPT. Sehingga ketika tidak memiliki HPT, ketika HPT masih pertama keterbatasan, maka paling gampang karena kiai-kiai dulu, mubalik-mubalik dulu, para ustadz-ustadz kita ngajinya pertama dari pondok itu adalah Bulughul Maram. Maka tidak salah, tetapi perlu yang namanya untuk menyempurnakan bagian dari produk persyarikatan, yakni tentang ketarjian, yang itu juga tidak luput dari di dalamnya kutipan-kutipan kitab-kitabnya sama dengan yang ada di Bulughul Maram. Sehingga dikatakan oleh Ustadz Rahman bahwa manhaj tarjih itu kita tidak berafiliasi pada satu mazhab dan tidak juga anti mazhab. Begitu juga Bulughul Maram tidak berafiliasi pada salah satu mazhab, maka ada kedekatan. Maka disitulah kiai-kiai Muhammadiyah banyak yang mengkaji itu, sehingga tidak salah. Tapi untuk ke depan maka perlu yang namanya mendekatkan produk organisasi itu sebagai bentuk kajian yang namanya kajian ketarjian, yang kemudian akan membawa kita menuju putusan-putusan ketarjian itu menjadi aktual bagi
warga persyarikatan, bukan menjadi sesuatu yang aneh, asing. Nah itu seakan-akan sesuatu yang berbeda, bahkan sesuatu yang harus kita berbeda dengan yang lain. Ternyata tidak, hanya kita belum dekat. Maka kita memiliki kewajiban untuk mendekatkan bahan ketarjian itu, baik dari HPT, fatwa, TJA yang sudah jumlahnya 9, insya Allah nanti menjadi bagian yang utuh bagi warga Muhammadiyah. Maka di situ perlu yang namanya komitmen dan konsisten. Komitmen mempelajari, konsisten untuk menerapkan, mengaplikasikan dalam amal ibadah kehidupan kita sehari-hari. Konsisten, jangan sampai kita mempelajari tapi tidak kita amalkan. Jadi perlu komitmen untuk belajar, ketertinggalan terhadap HPT itu. Yang kedua adalah konsisten dalam mengamalkan beribadah, baik itu ibadah yang bentuknya ibadah maliyah maupun ibadah muamalah. Kedua-duanya nanti disandarkan pada HPT. Jangan ragu, HPT itu disusun bukan ijtihad perseorangan. Ingat itu, bukan ijtihad perseorangan, tapi ijtihadnya adalah ijtihad jama'i. Jama'i itu tidak hanya kiai saja, tidak hanya kiai yang lulusan pondok, tetapi kiai-kiai yang lulusan Mesir ada, kiai-kiai yang lulusan Timur Tengah banyak, para akademisi yang lulusan Mesir, lulusan Madinah, lulusan Mekah dan lain sebagainya yang di Timur Tengah banyak. Mereka profesor, doktor yang ahli di tafsir, ahli di hadis, semuanya dikumpulkan melalui yang namanya Munas Tarjih. Di situ Pak, ada seorang kiai atau ulama Muhammadiyah, baik itu dari kampus maupun yang dari kultural di pondok pesantren, tidak setuju, menyatakan keberatan dan bisa memaparkan bukti fakta hadis ataupun Al-Quran yang ia paparkan, maka tidak bisa diputuskan. Satu saja dari sekian ratus jumlah ulama tarjih seluruh Indonesia tidak bisa diputuskan. Makanya HPT itu sangat-sangat sulit untuk terbit seperti koran begitu tiap hari, tidak bisa. Harus dikaji betul. Satu saja tidak setuju, maka tidak bisa diputuskan hari itu. Sampai dengan seperti yang kami contohkan itu adalah awal waktu subuh. Awal waktu subuh itu terjadi perdebatan sengit. Sama. Namun demikian pada akhirnya bisa mengerucut pada negatif 18. Toh walaupun ketika itu setelah akan PP mentanfitskan, ada salah satu anggota dari Majelis Tarjih yang kemudian mengurat dari keputusan dari Munas Tarjih yang di Gresik itu tentang negatif 18. Akhirnya disampaikan oleh pimpinan Tarjih, maka kita jangan seperti itu. Kalau tidak setuju, paparkan di Munas, jangan setelah Munas diure-ure, tidak boleh. Maka bangunan organisasi ini harus tetap tertata rapi, sehingga paparan itu harus dipaparkan seluas-luasnya di Munas itu, dipertimbangkan oleh orang banyak, kemudian diambil suara mufakat. Maka kalau tidak setuju, paparkan dengan baik, paparkan dengan fakta dan data agar dikaji oleh semua anggota Munas. Maka dari itu kita jangan ragu terhadap HPT. Termasuk nanti di tahun baru, di bulan Juli 2024, tahun baru Islam 1446, maka di tahun itu nanti akan diterapkan yang namanya kalender Hijriah Global Tunggal atau disebut dengan KHGT. KHGT, hanya kalender, hanya Hijriah,
G-nya global, T-nya tunggal. Jadi kalender itu adalah sebuah tatanan yang dipergunakan untuk mengkode kegiatan-kegiatan manusia mulai dari zaman dulu, kemudian sekarang, dan yang akan datang. Yang akan datang ini berfungsi untuk memprediksi yang di tahun-tahun kemudian, sehingga panjenengan akan tahu di kalender itu akan terjadi yang namanya gerhana bulan, gerhana matahari, sudah ada terprediksi dengan baik. Dari situ pun juga begitu, yang namanya kita akan melaksanakan puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari raya Kurban juga akan terprediksi di tahun-tahun yang akan datang, sehingga tarjih pun akan yang namanya, kalau di Kemenak itu apa? Sidang isbat. Nah, maka majelis tarjih itu mengisbatkan kalender itu tidak menunggu seperti sidang isbat di Kemenak. Hari ini isbat untuk besok, tidak. Tapi isbatnya majelis tarjih menentukan kalender, sekali isbat itu 20 tahun. Bahkan ini diminta bisa lebih 25 tahun. Untuk apa? Supaya nanti di dalam perjalanan pimpinan pusat yang berikutnya itu terprediktif. Kegiatan-kegiatan keagamaan itu terprediktif. Karena kita sudah menggunakan ilmu hisab. Lebih-lebih itu kalau kita tengok, tidak hanya Indonesia, tapi kalau itu di luar negeri, di Amerika, di Eropa, hampir masyarakat Islam itu sudah di penjuru dunia. Maka disinilah yang perlu namanya global. Kalender itu harus global, menyatu jadi satu, yang kemudian memprediksi kehadiran awal Syawal, awal hari raya Idul Adha, tanggal 1-nya itu sampai tanggal 10-nya terprediksi mereka bisa mengajukan cuti kerja karena masyarakatnya non muslim di Eropa dan Amerika. Lah kalau kita kan enak, pemerintahnya banyak muslimnya, sudah bisa ditata, sudah. Besok masih belum masuk tanggal, tertunda berikutnya, kita sudah masuk tanggal, akhirnya disampaikan oleh BP. Pemerintah juga harus memberi kesempatan kepada yang hari raya lebih awal, jenengan dapat cuti lebih awal. Ketika sholat hari raya Idul Adha yang lalu, diberi kesempatan. Tapi kalau itu di Amerika, kalau itu di Eropa, yang masyarakatnya mayoritas muslim, kita di sana minoritas, dan kita menjadi pekerja biasa, mengajukan cuti tanggal 5 umpamanya, 5 Oktober, hari raya Idul Adha. Ternyata tidak tanggal 5, mundur tanggal 6. Bisa kita cuti lagi? Tidak bisa. Atau hari raya Idul Fitrinya? Tidak bisa semudah itu. Maka itulah perlu yang namanya kehadiran kalender global tunggal. Nah, dikatakan tunggal itu satu hari, satu tanggal. Bukan, ada juga yang menyebut orang lain itu satu tanggal Masehi, satu tanggal Hijriah. Itu salah. Yang betul itu adalah satu hari, satu tanggal. Kalau tanggal satunya hari Senin, maka semua permukaan bumi ini hari Senin semua. Tidak ada yang hari Selasa, tidak ada yang hari Ahad, tapi semuanya masuk hari Senin. Itu yang dibawa oleh Muhammadiyah, mengadopsi. Sekali lagi, ini bukan produk Muhammadiyah, tapi ini adalah produk dari konvensi kalender Turki yang dihadiri oleh 60 negara. Ada sekitar yang hadir itu 120-an orang yang hadir. Maka di situ disepakati kalender
global tunggal, KGT dulu, kalender Islam KIK, kalender Islam global. Maka ditambah oleh Muhammadiyah menjadi tunggal. Karena nanti kalender global itu ada yang bizonal, ada yang trizonal. Trizonal itu 3 wilayah, ada 4 zona, ada 2 zona. Maka Muhammadiyah 1 zona, 1 hari, 1 tanggal. Yang kemudian dengan hadirnya kalender ini itu ada yang namanya prinsip, ada syarat, ada juga yang namanya parameter. Maka ini tidak saya jelaskan jauh-jauh. Intinya bahwa kalender itu 1 hari 1 tanggal, nanti bersyarat matahari dan bulan itu sudah terjadi ijtima di permukaan bumi. Tidak boleh menarik atau mempercepat hari daerah yang belum terjadi ijtima. Ijtima itu apa? Ijtima itu proses pergantian akhir daripada bulan lalu menjadi bulan yang baru. Maka di muka bumi tidak boleh ada yang tidak ijtima. Artinya begini, kita tidak boleh memaksa satu daerah yang belum ijtima untuk memasuki bulan baru. Contoh, Indonesia hari ini belum ijtima, tapi Arab Saudi ke barat sudah ijtima, maka tidak boleh dipaksa untuk masuk bulan baru. Atau sebaliknya, tidak boleh menunda daerah yang sudah masuk bulan baru, sudah selesai ijtima, hanya karena kita tidak bisa melihat hilal. Umpamanya Indonesia hari ini hilalnya berapa? 1 derajat, tidak bisa terlihat. Wis gak usah, besok belum tanggal 1. Tapi menunggu esoknya, lusa. Padahal di daerah-daerah belahan bumi yang barat itu sudah ijtima, sudah masuk bulan baru. Dan sudah kemungkinan bisa terlihat. Maka kita tidak boleh yang ada di sini tadi sudah ijtima tapi tidak bisa melihat, untuk memperlambat mereka yang sudah masuk bulan baru atau menunda, tidak boleh. Ini yang menjadi prasyarat yang harus dipegangi. Parameternya begitu. Tidak boleh menunda bagi yang sudah masuk dan tidak boleh memaksa bagi yang belum. Kemudian muncullah prasyarat yang lain. Maka di situ ketika terjadi ijtima sebelum pukul 24 GMT, GMT itu di Inggris, karena syarat itu ada penerimaan garis tanggal internasional. GMT itu adalah bagian dari tempat tanggal internasional, nolnya di sana, nanti perpindahan tanggalnya itu berada di Samudra Pasifik. Ini harus diterima. Mengapa ini harus diterima? Kok tidak membuat sendiri? Itu kan buatan orang kafir. Lagi-lagi jangan berpendapat seperti itu. Itu pendapat yang menurut kami tidak bertanggung jawab. Artinya kita diadu sesama manusia yang tidak memiliki dasar baik sunnah maupun dasar ilmu pengetahuan. Itu hanya opini. Apa yang harus dilakukan? Penerimaan terhadap garis tanggal internasional. Mengapa harus diterima? 0 derajat di Inggris itu akan berkebalikan 180. Kebalikannya itu adalah satu tempat pergantian hari. Jadi umpamanya saya ibaratkan tempat minum ini saya, yang satu di sini Samudra Pasifik, yang di sini, yang kedua, ya, pertama ini 0. Ini Inggris, yang di sini tempat pergantian hari. Jadi bulat. Yang di sebelah baratnya ini ternyata adalah negara yang paling timur, disebut begitu. Di sini hari Senin, yang di sebelah timurnya garis ini barat itu masih hari Ahad. Semua ini mayoritas lautan, Bapak. Lautan mayoritas. Walaupun ada juga daratan sebagian kecil.
Maka daratan sebagian kecil inilah yang paling sedikit yang bisa diterima oleh semua astronom di seluruh dunia. Dengan harapan apa? Tidak mungkin kalau kanor ini umpamanya tempatnya 180, jenengan melangkah jalan itu umpamanya yang sebelah timur jalan itu hari Ahad, yang sebelah barat hari Senin. Maka kalau ini melangkahi kanor, orang yang sebelah timur akan terlambat hari Jumatnya. Yang sebelah barat lebih dulu. Wah, supaya tidak sholat Jumat, dia pindah ke timur, hanya tinggal melangkah kaki. Itu di darat. Yang di sana pun juga begitu. Apalagi kalau nanti puasa. Puasanya di sini lebih awal, katakan tanggal 1. Nah, melangkah ke barat supaya tidak puasa. Ya besok baru dia puasa. Hari raya dia melangkah ke barat, biar melangkah ke barat. Ke barat itu artinya ke timur. Dia biar cepat. Puasanya hilang 1. Maka disitulah tidak ditaruh di daratan. Muhammadiyah tetap memilih yang namanya menyepakati garis tanggal internasional itu supaya tidak terjadi seperti itu. Itu secara ibadah. Secara ekonomi ada, secara politik juga ada. Kalau pertimbangan astronom dunia dulu adalah secara ekonomi dan politik. Politik itu perjanjian MOU. Masa hanya surat diuncal notok tanggalnya sudah berbeda? Susah nanti. Begitu juga perjanjian membuat kwitansi jual beli. Nah, tanggalnya berbeda. Loh, diterima hari Kamis kok ini sudah hari Jumat. Nah, jadi masalah. Maka di situ ada sebagian negara kecil di Kiribati itu dulu mengikuti daerah barat. Sekarang karena dia banyak perjanjian ekonominya dengan New Zealand, negara yang timur, dia berpindah menjadi negara timur, tidak negara barat. Kiribati ini adalah bagian dari kepemilikan Amerika yang letaknya sangat jauh sekali ke Amerika. Dia lebih dekat ke New Zealand. Nah, perjanjian ekonomi dan politik itu menjadikan di zaman dulu. Di zaman sekarang untuk agama Islam, maka itu menjadi ibadah. Jangan sampai ibadah itu terus hanya karena melangkahkan kaki saja. Beda melangkahkan kaki tidak sampai 1 menit sudah berbeda hari. Aspal di depan itu garisnya. Maka disinilah Muhammadiyah mengambil tempat bahwa harus ada penerimaan terhadap garis tanggal internasional yang memiliki rasional seperti itu, agar ibadah tidak carut marut. Hari Jumatnya sakarpe dewe nanti. Namanya manusia, bukan sahabat di zaman Nabi yang orangnya tertib dan juga orangnya patuh kepada Nabi. Orang sekarang, wah amburadul itu. Semuanya tidak karu-karuan nanti. Maka disinilah yang harus ada penerimaan. Kemudian secara teknis yang selanjutnya bahwa kalender ini nanti memulai hari, jangan kaget, memulai harinya tidak maghrib tapi di tengah malam. Di tengah malam. Menurut kajian tarjih tidak ada keterangan penjelasan baik hadis maupun ayat Al-Quran yang mengatakan pergantian hari itu adalah maghrib, tidak ada. Maka pengambilan hari itu di tengah malam jam 12 sama. Maka itu disejajarkan dengan sholat zuhur. Sholat zuhur itu saat matahari kulminasi, maka disitulah berkebalikannya, matahari posisinya kebalikannya, ada di atas sama ada di bawah, titik, ada titik zenit, ada titik nadir yang ada di bawah. Karena bumi itu bulat, kalau dipandang kita ada di atas, ada di bawah. Terus bagaimana kalau puasa kemudian kita kita lakukan sholat qiyam Ramadannya, apakah masih menunggu besok? Tidak, tetap. Jadi kalau hari ini besok tanggal 1, nanti malam kita tetap qiyam Ramadan, terus besoknya
kita sahur berpuasa. Tetap seperti itu. Karena ibadah yang mengikuti di tanggal 1, bukan tanggal 1-nya mengikuti di tanggal 1. Begitu juga takbirnya mengikuti di tanggal 1 Syawal. Ya napa Pak? Berbuka puasa tetap sama. Karena di Al-Qur'an tadi juga sudah disebut bahwa mulai dari fajar sampai kemudian matahari terbenam. Al-Baqarah 187. Batasnya adalah kalau kita bisa melihat benang putih dan benang hitam. Itu bahasanya Al-Qur'an seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa kalender ini tidak akan disebut ada kalender ibadah, ada kalender muamalah dunia, tapi kalender muamalah sekaligus kalender ibadah jadi satu. Kalender hijriah ya kalender untuk ibadah dan juga kalender untuk kebutuhan kehidupan manusia secara sosial. Kenapa seperti itu? Di Al-Qur'an sudah jelas. Al-Baqarah 189. Ketika itu yas'alunaka 'anil ahillah. Nah, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Qul hiya mawaqitu linnas sebagai di situ untuk penanda waktu-waktu bagi manusia. Jadi waktu-waktu bagi manusia disebut di Al-Qur'an begitu, tidak waktu-waktu bagi umat Islam, tapi waktu-waktu bagi manusia. Jadi ayat ini sifatnya universal, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi ayat ini untuk umat manusia. Jadi penanda bulan Sabit itu qul hiya mawaqitu linnas. Penanda wal hajj untuk ibadah haji. Nah, ini menjadi satu rangkaian. Jadi penanda bagi manusia dan ibadah haji. Berarti yang lain tidak, ibadah yang lain ya tentu sama, itu mewakili ibadah haji itu disebut sebagai salah satunya. Ramadan, kemudian Syawal menjadi satu kesatuan daripada wal hajj, itu keterangan yang mewakili yang lain. Jadi jangan diketok wis iki kanggo haji tok, sing lain enggak. Nah, jangan begitu juga. Nanti repot juga. Semua keterangan kudu detail satu persatu, ya Al-Qur'annya nanti tebalnya segini, Bapak. Jenengan yang segini saja kadang aras-arasen membacanya, apalagi tebalnya tidak karuan tebalnya. Maka disitulah letak daripada Allah itu memberikan perintah. Kemudian tentang kedudukannya penerimaan hisab. Mengapa harus hisab? Maka sering juga pertanyaan itu muncul dari para orang yang memegang teguh ru'yat. Ini dalilnya hisab, tidak ada. Ya memang tidak ada. Secara khusus menentukan awal bulan Ramadan, menentukan Syawal, menentukan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah sama 10-nya itu dengan hisab tidak ada. Tetapi isyarat itu sudah ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Isyarat hisab itu di Al-Qur'an. Isyarat ru'yat itu ada di hadis. Maka disinilah kadang-kadang terjadi pertentangan. Itu tidak bertentangan. Rasulullah mengajarkan ru'yat, tidak mengajarkan hisab. Karena ada satu di tengah, jangan lupa. Hadis-hadis ru'yat itu harus ditampilkan semua, Bapak. Jangan diambil yang menurut selera. Hadis yang ummi tidak ditampilkan. Padahal hadis yang ummi itu adalah kunci daripada antara hisab dan ru'yat. Ini yang menjembatani. Kalau hadis ini andaikan dulu hilang, nggak akan ketemu selamanya antara hisab dan ru'yat. Maka disinilah yang menjembatani antara hisab dan ru'yat.
Ketika seseorang itu ummi di zaman Rasul belum bisa untuk menghitung dan belum terbiasa menulis, maka ru'yat itu adalah cara yang sederhana dan terbaik. Melihat hilal itu kalau kita tampilkan hadis secara keseluruhan, bukan penentuan awal bulan. Melihat hilal hari ini itu adalah untuk menentukan apakah hari ini sudah genap 29 ataukah perlu ditambah 1 digenapkan menjadi 30 hari. Jadi hilal itu pembatas. Wa aftiru liruyatihi itu pembatas. Sumu liruyatihi itu juga pembatas. Bukan kita melihat hilal lurus besoknya hilal ketok terus tanggal 1, enggak, tapi itu sesungguhnya pembatas. Sumu liruyatihi. Ketika kita bisa melihat hilal maka berpuasalah. Ini adalah untuk membatasi bulan Sya'ban. Apakah bulan Sya'ban itu 29 ataukah 30? Sehingga di dalam hadis itu mesti ada 2 hilalnya. Ada hilal akhir Sya'ban dan hilal akhir Ramadan. Sehingga ini dipakai untuk membatasi mencacah hitungan 1, 2, 3, 4 sampai 29. Nah, apakah besok itu tanggal 1? Maka di tanggal 29 ini dipakai untuk melihat hilal. Kalau ada, maka berarti hari ini sudah selesai bulan Sya'bannya. Atau hari ini kalau sudah selesai Ramadan, besok tanggal 1. Kalau terhalang, digenapkan 30 hari. Itulah, saya kira itu saja supaya tidak terlalu banyak. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan, bisa saya bantu untuk memahamkan. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.